Alhamdulillah al-wahid al-qahhar al-aziz al-ghaffar muqaddiril aqdar musarriful umur muqawwirul laili wan nahar tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Jumat kedua di Rabiul Awal, Allah masih memberikan izin kepercayaan takdir kepada kita untuk kembali menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga setiap langkah kita menuju masjid yang mulia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya menjadi pemberat timbangan amal saleh kita dan juga menghapus segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rabiul Awal, bulan yang istimewa tentu bagi kita umat Islam. Di antaranya keistimewaannya adalah terdapat 3 peristiwa besar di dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Kemudian juga tepat pada 12 Rabiul Awal, setelah perjalanan berhari-hari dari bulan Safar dan perencanaannya hijrah hari dari bulan Muharram sampai tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal di Yathrib di Madinah, Rasulullah tepat pada bulan 12 Rabiul Awal melaksanakan hijrah atau menuntaskan misi hijrah ke Madinah. Dan pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, baginda Nabi kembali ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, tentu berbicara mengenang, mengingat tentang pribadi sosok Nabi Muhammad SAW sangatlah luas. Kalau kita baca tentang sirah Nabi, kitab-kitab sirah begitu banyak mengcapture tentang pribadi Rasulullah dari berbagai sisinya. Namun tentu juga dalam kesempatan Jumat yang mulia ini kita sama-sama mengambil pelajaran tentang bagaimana satu sisi dari kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah baginda sebagai pribadi yang memberikan contoh untuk kita ikuti, untuk kita tiru dan untuk kita teladani, yaitu dari sisi leadership atau kepemimpinan. Ada sebuah ungkapan di dalam dunia manajemen, the great leader focus on hope, bad leader focus on fear. Bahwa seorang pemimpin yang hebat itu akan diuji ketika menghadapi krisis, dan pemimpin yang hebat di saat krisis dia akan fokus kepada harapan. Sementara pemimpin yang jelek di saat krisis dia fokus pada ketakutan, sehingga bukan mencari solusi, melainkan menyalahkan orang lain, bahkan kemudian merusak rencana-rencana dari organisasi tersebut. Hadirin rahimahumullah,
Bagaimana sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan Rasulullah. Kita tahu dalam sejarah bagaimana kisah yang hebat mengharu biru tentang sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum. Di sisi yang lain ada kisah yang cukup sedih, tetapi itu menjadi pelajaran untuk para sahabat dan tentu kita sebagai umatnya. Rahimahullah, di antara kisah dalam krisis yang dihadapi oleh Rasulullah adalah peristiwa pada tahun ketiga Hijrah, di mana Rasulullah 11 tahun yang lalu atau setahun sebelumnya mendapatkan kemenangan dalam perang Badar Kubro. Kemudian orang-orang Quraisy begitu menyimpan dendam kepada Rasulullah dan para sahabat di Madinah. Mereka mempersiapkan pasukan yang luar biasa untuk menyerang Madinah, untuk kemudian membinasakan Nabi Muhammad dan juga pengikutnya, para sahabat radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwa pada hari Jumat, tepat H-1, satu hari menjelang perang Uhud pada tahun ketiga Hijrah, Rasulullah kemudian setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat, pada akhirnya kemudian singkat cerita disepakatilah kemudian untuk menghadapi 1.000-3.000 pasukan Quraisy. Sementara pasukan yang ada di Madinah berjumlah 1.000 pasukan. Kemudian pada hari H menjelang, di subuh hari menjelang peperangan, Rasulullah dengan para sahabat berangkat. Namun dari 1.000 itu ada kemudian sebagian pasukan yang kembali, sejumlah 300 orang yang dipimpin oleh tokoh munafik. Tersisalah kemudian 700 pasukan menghadapi 3.000 pasukan Quraisy, dan itu yang terjadi dalam perang Uhud. Dari kemudian 700 itu Rasulullah menugaskan kepada sekitar 40 atau 50 orang untuk berjaga di bukit, mereka sebagai petugas pemanah, untuk menjaga pasukan, menjaga Rasulullah dari serangan musuh jika kemudian berada atau menyerang dari belakang. Alhamdulillah, singkat cerita bahwa terjadilah perang dan hampir kemenangan digenggam oleh kaum muslimin. Namun pada Allah, di pasukan pemanah ada perselisihan yang kemudian menyebabkan mereka turun dari bukit, dan kemudian terjadilah pasukan Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada waktu itu menyerang dari belakang, dan kemudian Rasulullah diserang sampai Rasulullah pun terluka, pipinya berdarah, ada anak panah yang kemudian menembus pipinya, ada pedang yang mengena kepada wajahnya. Sahabat Hamzah paman Nabi kemudian wafat dengan mutilasi. Mus'ab bin Umair, ambasador ataupun duta pertama Rasulullah di Madinah, pun wafat karena wajahnya mirip, sehingga dikira itu adalah Rasulullah. Dan kemudian kaum musyrikin mereka kembali ke Mekah karena dirasa sudah mendapatkan tujuannya, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, 70 syahid dari kaum muslimin, dan Rasulullah para sahabat kembali ke Madinah dengan perasaan yang begitu sedih. Namun hadirin rahimakumullah, apa yang kemudian turun, ayat turun berkaitan dengan perang Uhud? Ada 60 ayat diceritakan oleh para ulama yang berkaitan dengan perang Uhud. Di antaranya adalah untuk memberikan pelajaran dan juga hiburan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. 60 ayat. Tentu pada kesempatan hari ini khatib akan mengambil satu ayat saja, yaitu yang tertera di dalam surah Ali Imran ayat 159 yang khatib bacakan di mukadimah tadi. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka disebabkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kamu berlaku lintalahum, berlemah lembut kepada mereka yang melakukan kesalahan. Hadirin rahimakumullah, kesalahan yang bukan sederhana dan kecil, tapi kesalahan yang sangat fatal.
Kalau di dunia militer barangkali sudah dilakukan tindakan yang sangat disiplin kepada pasukan. Tapi bagaimana Rasulullah menghadapi situasi ini? Dan inilah kemudian pemimpin di saat krisis menghadapinya seperti Rasulullah menghadapi peristiwa ini. Yang pertama adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala, rintalahum, bersikap lemah lembutlah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Karena jika engkau kemudian bersikap kasar dan berhati kasar, maka mereka akan menyingkir, menjauh darimu wahai Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, bayangkan kalau ada kesalahan. Mungkin kita sebagai sosok pemimpin, baik di organisasi atau di rumah, istri kita, anak-anak kita, bagaimana kita bersikap? Bagaimana sikap mereka saat ini di saat kehadiran kita di rumah? Apakah mereka merasa nyaman dengan kehadiran kita? Atau mereka menjauh dari kita? Bisa jadi karena kita tidak memiliki sifat lintalahum. Kalau dalam ilmu tajwid ada namanya maddain, lembut, kelembutan. Kepemimpinan pun mesti ada kelembutan dalam menghadapi situasi seperti ini. Alhamdulillah. Yang kedua, tuntut atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendoakan mereka di saat tidak ada orang. Mendoakan dan juga memaafkan. Bahkan Allah kemudian membimbingnya kembali, wa'fu anhum, maafkan mereka. Al-af level lebih tinggi dari mengampuni. Karena al-afu itu artinya adalah forgive and forget, memaafkan dan juga melupakan kesalahannya. Itu adalah tingkatan tertinggi yang mungkin hadirin rahimakumullah, khatib juga tentu perlu banyak belajar untuk kemudian forgive, forgive and forget, memaafkan kesalahan orang lain dan juga melupakan kesalahannya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wastaghfir lahum, kemudian mintakan ampun untuk mereka atas kesalahan-kesalahannya. Kita hadir di sini dalam kesendirian kita. Bagaimana menyikapi orang-orang yang berbuat salah kepada kita? Apakah berbuat lembut, mendoakan mereka, memaafkan mereka, meminta ampun untuk mereka? Mudah-mudahan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi krisis dalam perang Uhud itu menjadi gambaran juga teladan untuk kita semua. Bahkan tidak berhenti di sana. Wasyawirhum fil amri, ajak kembali mereka untuk bermusyawarah, berdiskusi dalam urusan-urusan umat. Dan ini terbukti hadirin rahimakumullah. 2 tahun kemudian dalam perang Khandaq, Rasulullah membuat sebuah pendekatan dalam perang yang baru dengan mengadakan perang Parit. Itu adalah hasil dari wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dengan para sahabat, termasuk para sahabat yang ikut serta dalam perang Uhud. Hadirin rahimakumullah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Uhud adalah hasil dari musyawarah dan azam tekad Nabi untuk berperang menghadapi kaum Quraisy. Maka tidak ada kata mundur setelah azam. Dan setelah azam yang dilakukan adalah fatawakkal 'ala Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah menyukai orang-orang yang berserah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minal mutawakkilin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amina wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, tentu kelemah lembutan hati, sifat pemaaf, mendoakan kesalahan orang lain dan melibatkan orang lain yang pernah berbuat salah di dalam pekerjaan-pekerjaan kita bukan perkara mudah.
perlu di-manage hati kita, perlu kelembutan hati kita, dan yang terpenting bukan hanya usaha kita. Fabima rahmatin minallahi, itu semua Rasulullah bisa melakukannya. Kenapa? Atas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, bukan karena usaha kita saja kita berhasil membuat tim yang bagus, melainkan karena rahmati minallah. Mintalah rahmat dari Allah untuk keberkahan diri, keluarga, dan organisasi kita. Maka alhamdulillah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, keluarga kita, tempat kerja kita, organisasi kita, khususnya Unisba untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.